Halo semuanya, di sini kembali gitu, bersama kita di acara Oikes. dan Oikes, seperti yang episode kemarin tentang episode 1 gitu kan. Sekarang kita akan melanjutkan gitu kan pembahasan tentang organisasi internasional dan dan dengan tema ingin mendiskusikan yaitu tentang global governance yang berkaitan dengan BIRCS atau BRICS gitu ya. Dengan saya Lazuardi dan juga teman-teman saya yang di sini akan menemani semua teman-teman di sini untuk membahas isu yang sedang terjadi. Oke, sekarang ya kita kenalan gitu kan bersama teman-teman diskusi kami. Halo, nama saya Bare Arik. Halo, nama saya Rahayu Mukti. Nah, karena episode sekarang gitu ya, kita akan mendiskusikan tentang global governance. Pertama-tama gitu ya, sebelum kita membahas secara dalam gitu ya, mungkin teman-teman di sini boleh beri penjelasan yang terkait dengan global governance. Nah, untuk global governance tersendiri merupakan suatu sistem pengelolaan isu-isu global yang melibatkan berbagai aktor internasional. Nah, organisasi internasional, korporasi, hingga masyarakat sipil. Selanjutnya, tujuannya untuk menciptakan aturan, norma, dan kebijakan kolektif dalam menghadapi tantangan global. Nah, jadi tantangan global yang dimaksud itu meliputi krisis ekonomi, perubahan iklim, keamanan internasional, ketimpangan pembangunan, dan isu kesehatan global. Nah, lembaga-lembaga seperti PBB, IMF, Bank Dunia, dan WTO adalah contoh institusi dari global governance. Jadi seperti yang tadi teman-teman saya sebutkan gitu ya, bahwasanya gitu kan contoh lembaga institusi di global governance itu banyak ya, akan tetapi saya belum mendengar tentang BRIC gitu ya, BIRCIS kan. Jadi apa itu menurut kalian ya gini, apa itu BIRCS atau BRIC gitu kan, yang berkaitan dengan global governance itu, boleh itu dijelaskan ya? Oke, boleh. Jadi, BRICS atau BIRCS itu singkatan dari 5 negara nih, Brazil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan. Nah, awalnya itu cuma 4, dan Afrika Selatan itu baru bergabung pada tahun 2010. Mereka punya kesamaan sebagai negara berkembang dengan pengaruh besar di ekonomi dan politik global. Nah, selain itu, BRICS atau Brazil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan juga muncul sebagai aktor alternatif dalam global governance yang mengkritik dominasi negara-negara maju, terutama Barat seperti Amerika Serikat dan Eropa dalam mengatur dunia. Menambahkan yang tadi, karena sistem global saat ini dinilai terlalu dikendalikan oleh negara-negara maju, khususnya G7 dan Amerika Serikat. Bridge memandang ini sebagai tatanan yang tidak adil dan tidak representatif. Bridge juga ingin mendorong reformasi lembaga-lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia agar lebih demokratis dan memberi suara kepada negara-negara berkembang. Jadi keterkaitan antara Bridge sama global governance yaitu sangat erat karena BRICS berperan sebagai aktor alternatif yang menantang, mengkritik, dan juga sekaligus mencoba membentuk ulang sistem tata kelola global yang selama ini didominasi oleh negara-negara Barat. Kan baru baru saja kita dijelaskan ya, karena BRICS ini berkaitan gitu kan dengan global governance gitu kan. Jadi saya ingin minta pendapat teman-teman saya di sini itu bagaimana gitu BRICS ini membentuk tata kelola global gitu. Jadi boleh gitu pendapat. Nah, mau menjawab yang tadi, BRICS juga tidak hanya sekedar protes dan kritik saja terhadap pemerintah, namun juga BRICS mendirikan institusi sebagai solusi alternatif. Sebagai contoh, mereka juga mendirikan New Development Bank atau NDB sebagai alternatif IMF dan World Bank dan mendukung penggunaan mata uang lokal untuk mengurangi dominasi global, dominasi dolar.
Nah, mau nambahin juga ya, dalam global governance, dominasi satu kekuatan misalnya Amerika Serikat pasca Perang Dingin menghasilkan dunia unipolar. Nah, BRICS ini mendorong lahirnya tatanan multipolar di mana kekuasaan global dibagi secara lebih merata. Ini sejalan dengan prinsip sovereign equality atau kesetaraan kedaulatan antar negara. Nah, jadi bisa dibilang BRICS ini dibentuk sebagai bentuk counterbalance dari dominasi barat, terutama G7, terus IMF atau World Bank, dan mereka juga mendorong inclusive governance, di mana negara-negara berkembang punya suara yang lebih besar gitu. Melihat gitu ya dari perannya, ini pasti ada gitu tantangan yang dihadapi. Kalau boleh tahu gitu kan ya, apa saja sih bentuk tantangan yang dihadapi oleh BRICS ini gitu? Nah, jadi mau jawab pertanyaan yang tadi, tantangan ya. Jadi tantangan yang dihadapi oleh BRICS juga besar karena negara-negara BRICS ini sangat berbeda dari segi politik dan kepentingan nasional. Nah, juga memiliki kepentingan nasional, ideologi politik, dan orientasi strategis yang sangat beragam. Hal ini membuat mereka sulit menyatukan suara dalam isu-isu internasional. Nah, terutama di bidang kebijakan luar negeri. Contohnya nih, India dan Cina itu sering bersitegang karena mereka memiliki konflik perbatasan nih yang serius. Jadi sulit untuk menyatukan posisi dalam isu-isu global seperti perubahan iklim atau konflik internasional. Nah, selain konflik internal, BRICS juga ternyata tidak punya lembaga seperti Council of Minister atau High Representative seperti di Uni Eropa yang bisa merumuskan kebijakan luar negeri bersama. Nah, semua keputusan dalam BRICS bersifat sukarela dan non-binding atau tidak mengikat, sehingga negara anggota bebas mengambil sikap sendiri. Hal itu menjadi tantangan sekaligus kelemahan yang dimiliki oleh BRICS, karena tidak memiliki struktur kelembagaan yang kuat, formal, dan juga mengikat seperti yang dimiliki oleh organisasi-organisasi besar seperti Uni Eropa atau NATO. Hal ini berdampak langsung pada efektivitas dan kolektivitas mereka dalam memengaruhi global governance. Eh, Pembahasan gitu ya yang didiskusikan di hari ini gitu tidak kalah seru gitu ya dari episode yang kemarin gitu. Jadi bisa disimpulkan juga kalau BRICS ini sebenarnya punya potensi yang sangat besar ya. Namun melihat konflik internal yang terjadi jika tidak diperbaiki, simbol harapan akan tatanan dunia yang lebih adil dan multipolar itu hanyalah angan dan tanpa pengaruh nyata. Jadi cukup ya di episode kali ini mengenai BRICS ini ya. Dan stay tune untuk menonton episode selanjutnya ya. See you. Bye.